Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Yang pertama itu bidang pendidikan. Pendidikan yang dirintis oleh Muhammadiyah merupakan pendidikan yang berorientasi terhadap dua hal, yakni perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren. Dalam mewujudkan rintisan pendidikan tersebut, Muhammadiyah mendirikan amal usaha seperti sekolah umum modern, madrasah atau pesantren modern, dan perguruan tinggi. Bidang kesehatan. Sejak awal berdiri, Muhammadiyah meletakkan perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terlebih masyarakat duafa. Hal tersebut terbukti dengan penyaluran dan pembagian zakat fitrah dan zakat mal kepada fakir miskin atau golongan lain yang berhak menerima, pendirian panti asuhan, panti miskin, hingga panti jompo. Pendirian balai kesehatan, poliklinik, rumah sakit umum, hingga rumah sakit ibu dan anak. Pendampingan terhadap masyarakat duafa agar bisa hidup mandiri. Yang ketiga, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi memiliki tujuan guna membimbing dan mendampingi masyarakat ke arah perbaikan dan pengembangan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi meliputi Bank Perkreditan Rakyat, Baitul Ma'al wa Tamwil, koperasi, biro perjalanan, dan lain sebagainya. Keempat, bidang kaderisasi. Di bidang kaderisasi, Muhammadiyah mencoba untuk terus tetap mengepakkan sayapnya dengan berbagai macam jalan yang harus ditempuh. Revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Yang pertama, memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan bermasyarakat di daerah lokal, nasional, dan global dengan cara menjalankan fungsi dakwah dan tajdid serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dengan semua pihak. Yang kedua, mewujudkan kehidupan Islami sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah dengan mengedepankan uswah hasanah. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip manhaj tahrih dan ijtihad yang menjadi salah satu acuan atau pedoman Muhammadiyah. Yang keempat, mengembangkan infrastruktur dan perbaikan sistem pengelolaan organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi gerakan dan kian mengarah terhadap pencapaian tujuan Muhammadiyah. Yang kelima, mendinamisasi kepemimpinan persyarikatan di berbagai tingkatan dalam lingkup wilayah, daerah, cabang, dan rating. Yang keenam, meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha Muhammadiyah. Yang ketujuh, mengembangkan model-model kegiatan atau aksi yang lebih sensitif dalam hal umat, masyarakat, dan dunia yang berkaitan dengan kemanusiaan secara konsisten. Yang kedelapan, menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan ortum organisasi otonom Muhammadiyah. Yang kesembilan, meningkatkan berbagai macam arahan, bimbingan, dan panduan kepada seluruh tingkatan pimpinan dan warga Muhammadiyah. Yang ke-10, menggerakkan kembali rating dan jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah. Macam-macam aspek revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Revitalisasi teologis menyangkut ikhtiar dalam menafsir ulang pemikiran dasar keagamaan, keislaman, dan Muhammadiyah sebagaimana prinsip tersebut mengenai agama Islam, dunia, ibadah, sabilillah, dan ijtihad. Revitalisasi ideologis menyangkut penyusunan ulang dan penguatan sistem paham disertai dengan langkah-langkah pelembagaannya yang menjadi landasan guna membangun kesadaran dan ikatan kolektif guna memperjuangkan gerakan Muhammadiyah. Revitalisasi pemikiran menyangkut upaya dalam mengembangkan wawasan pemikiran bagi seluruh anggota, termasuk kader dan pemimpin, baik itu dalam format pemikiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bercorak dakwah dan tajdid, pembaharuan, maupun dalam memahami berbagai macam permasalahan dan perkembangan kehidupan di tingkat lokal, nasional, hingga global.
Revitalisasi organisasi menyangkut terhadap perbaikan sistem atau tata kelola kelembagaan persyarikatan yang menyangkut penataan struktur dan fungsi organisasi, birokrasi, pengelolaan dan pelayanan administrasi, hingga pengembangan organisasi yang mengarah terhadap peningkatan kualitas dan efisiensi efektivitas. Revitalisasi kepemimpinan menyangkut langkah-langkah penguatan kualitas fungsi efektivitas pimpinan persyarikatan di seluruh lini, termasuk itu di lingkungan organisasi otonom dan amal usaha, di mana secara langsung menjadi suatu kekuatan dinamik dalam menggerakkan Muhammadiyah. Revitalisasi amal usaha menyangkut pengembangan kualitas amal usaha Muhammadiyah di berbagai macam bidang yang tumbuh di atas visi dan misi gerakan sekaligus mampu memenuhi hajat hidup masyarakat. Revitalisasi aksi menyangkut pengembangan model-model kegiatan atau aktivitas gerakan Muhammadiyah, di mana secara langsung mampu memenuhi kepentingan masyarakat luas dengan misi dakwah dan tajdid atau pembaharuan.